informasi terbaru terkait dengan skema baru pensiunan yang tak boleh rugikan PNS. Kali ini ada wawancara dengan Kementerian Keuangan. Nah, DPR buka-bukaan soal transformasi skema pembayaran pensiun agar tak bebani APBN. Dan berikut Bapak Ibu silakan disimak kapan mulai diberlakukan skema baru pensiun ini. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPB tengah menggodok skema pensiun aparatur sipil negara atau PNS dan TNI Polri agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Fatih menyebutkan skema pembayaran pensiun PNS TNI Polri sudah diatur dan merupakan pengeluaran rutin pemerintah sejak 1986 sehingga bukan merupakan beban APBN. Terkait rencana transformasi skema, maka masih perlukan evaluasi dan pendalaman sehingga akan ada skema yang lebih efisien dan lebih optimal bagi penerima manfaat. Berikut cuplikan wawancaranya. Fatih, kalau menurut DPR sendiri, seperti apa skema pembiayaan dana pensiun untuk ASN dan seberapa besar ini merupakan beban bagi APBN? Ya, sebetulnya ini kan sudah dialokasikan terkait dengan pembayaran pensiun bagi PNS dan juga TNI Polri yang sudah purna kan gitu. Jadi kalau disebutkan ini sebagai membebani APBN, ya tentu ini adalah bagian dari pengeluaran rutin gitu. Baik, tapi apakah skemanya selama ini cukup membebani APBN dan skema apa ya mungkin menurut DPR ini lebih tepat? Ini kan sudah berjalan dari tahun 1986. Jadi kalau disebutkan bahwa ini membebani APBN bukan seperti itu. Ini adalah pengeluaran rutin belanja ya memang yang diperuntukkan bagi teman-teman ASN dan pegawai negara yang sudah pensiun begitu. Baik, kita tahu ada rencana untuk mentransformasi pembayaran pensiun ASN dari Taspen dan Asabri ke DJPB. Tanggapan dari DPR seperti apa? Ya, tentu ini kita masih pelajari. Kita sedang lakukan pendalaman. Kemarin kami lakukan rapat Dirjen Perbendaharaan dengan Taspen dan juga DPR RI. Kita lakukan pendalaman, kita lakukan evaluasi kan gitu, sehingga kedepannya diharapkan akan ada model yang lebih baik, lebih efisien, dan juga khususnya bagi penerima manfaat itu bisa lebih optimal lagi. Baik, seberapa besar sih sebenarnya dampaknya untuk APBN kalau ternyata ada skema yang baru ini? Kalau dari sisi penghematannya itu memang cukup signifikan. Ini kan ada beberapa pola ya pembayaran pensiun ini yang sekarang ini pay as go kan gitu. Nah, sedang dibicarakan untuk bisa menjadi fully funded, tetapi itu semua masih di dalam tahap pembahasan. Baik, apakah memang meskipun ini rutin dilakukan, tapi karena jumlahnya terus merangkak setiap tahunnya dan naik, ini yang akhirnya menjadi beban bagi APBN? Iya, ini sekali lagi bukan kita sebutkan ini sebagai sebuah beban gitu ya. Memang ini sebuah pengeluaran yang sudah rutin dilakukan. Namun kedepannya kalau memang ada metode yang lebih efisien, kan kenapa tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang sedang kami evaluasi sekarang. Baik, lalu risiko apa yang menurut DPR ini mungkin terjadi apabila terjadinya transformasi atau perubahan skema? Ya, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pelayanan kepada penerima manfaat. Kita ketahui bahwa Taspen ini kan sudah cukup lama dan berpengalaman di dalam mengelola pensiun kan gitu. Dan juga pelayanan masyarakat ini pensiunan kan tahunya ini sekarang sudah terbentuk gitu pola yang sangat lama lah, hampir 40 tahun kan gitu. Nah, sekarang dikhawatirkan bila mana ada perubahan ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Sekali lagi yang kita harus pikirkan adalah upaya efisiensi ini harus pada akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang ataupun para penerima manfaat yang pensiun. Baik, kita tahu. Nah, jadi pola pembayaran pensiun sekarang masih dalam pembahasan ya
untuk menentukan skema mana yang lebih baik dan efektif, namun tidak merugikan para pensiunan. Lalu seperti apa DPR memandang rencana skema pensiun PNS TNI Polri? Nah, tentu ini ada juga yang dijawabnya tadi ya, bahwa nanti rencananya akan diambil alih oleh DJPB Kemenkeu untuk pembayaran pensiun, tetapi ada beberapa hal yang dikhawatirkan terkait dengan pelayanan. Karena selama ini pensiunan tahunya taspen terkait dengan uang pensiun. Ketika ada perubahan, tentu nanti ini dikhawatirkan mungkin akan berdampak kepada pensiunan. Apakah nanti pelayanan ini akan terganggu atau tidak? Nah, itu yang perlu dikhawatirkan oleh beberapa pihak ya. Taspen dan Asabri ini sebelumnya juga membuat kepercayaan masyarakat ini sedikit berkurang begitu terhadap institusi itu begitu. Tapi kalau memang nantinya akan dialihkan ke DJPB, DPR sendiri melihat kemampuan DJPB seperti apa, apalagi juga dengan mungkin pegawai yang ada di dalamnya begitu. Apakah juga bisa mengemban tanggung jawab ini? Iya, memang DJPB ini kan sifatnya administratif, pencatatan keuangan kan gitu. Pencatatan perbendaraan kan gitu. Nah, ini yang kemarin juga sempat kami singgung saat rapat dengar pendapat kan gitu. Ini yang ingin kita ketahui seperti apa rencananya kan gitu. Bila mana dilakukan pengalihan, tentu kita mendukung semua upaya efisiensi. Pasti kita dukung. Namun demikian jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian terkorbankan. Sekali lagi khususnya bagi penerima manfaat atau pensiunan gitu. Baik. Nah, jadi ketika ada peralihan ini, DPR ini mengkhawatirkan jangan sampai nanti ada hal-hal yang dikorbankan atau dirugikan, khususnya untuk penerima pensiun ya. Dan memang pemerintah saat ini berencana untuk melakukan perubahan dari skema PSU Go menjadi fully funded. Nah, jadi perubahan ini bukan hoax ya, tetapi kapan mulai diberlakukannya ini, nah ini yang masih menjadi tanda tanya atau misteri hingga saat ini. Baik, apakah menurut Anda ini juga memang terkait dengan kepercayaan terhadap institusi Taspen dan juga Asabri yang mulai berkurang? Saya kira kalau memang terkait dengan masalah kepercayaan itu perlu kita pisahkan ya Mbak ya gitu. Artinya kalau ada oknum-oknum yang memang berbuat salah dan sekarang juga sudah dihukum kan gitu. Saya kira itu tidak fair juga kalau misalnya kemudian karena perbuatan 1-2 orang institusi menjadi korban. Nah, yang menjadi fokus ini adalah ke depan bagaimana untuk bisa mengelola pensiun, bisa menjalankan memberikan manfaat kepada para pensiunan dengan lebih efektif gitu. Sehingga jika bisa dilakukan efisiensi, maka kan anggaran tersebut bisa kita realokasikan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Baik, tentunya tugas DJPB nantinya ini tidak hanya sekedar untuk melayani pensiunan, tapi juga bagaimana caranya bisa mengelola risiko investasi yang ada begitu. Apakah kemampuan yang ada saat ini menurut DPR sudah cukup untuk ada di DJPB? Itu yang menjadi concern sebetulnya. Yang pertama terkait dengan pengalaman di dalam mengelola ekosistem ini. Yang kedua risiko investasi kan gitu. Itu salah satu concern juga. Yang ketiga itu terkait dengan ekosistem yang memang sekarang ini sudah lama terbentuk. Lebih dari 39 tahun kan gitu sudah ada nih, sehingga di dalam bila mana ada perubahan-perubahan ini kita harus pastikan bahwa tidak akan mengganggu fungsi memberikan manfaat kepada pensiunan. Adapun langkah-langkah efisiensi itu kita dukung. Pasti kita dukung, cuma kembali lagi jangan sampai langkah efisiensi ini pada akhirnya merugikan para penerima manfaat pensiunan gitu. Nah, jadi itu ya, jadi beberapa yang jadi perhatian tentu pengalaman dari DJPB mengelola keuangan, kemudian investasi dana pensiun ini yang nanti jangan sampai nanti mungkin ada korupsi oleh oknum-oknum tertentu dan sebagainya ya. Tentu harus cermat dalam mengelola dana ini, yang itu yang jadi perhatian bagi beberapa pihak, jangan sampai merugikan pensiunan nantinya. Sementara terkait dengan kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini masih belum dirilis oleh pemerintah hingga malam ini. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangannya menjadi fully funded.